Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya tentang pengaruh panas penyinaran dan komposisi media terhadap mikropropagasi tanaman karet. Mikropropagasi adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Teknik ini memungkinkan kita untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien, dengan sifat genetik dan identitas dengan tanaman induksi. Proses mikropropagasi yang pertama ada inisiasi atau expand. Expand tersebut dipotong kecil dari tanaman seperti tunas, daun, dan akar, disterilkan dan dikulturkan pada media pertumbuhan buatan yang mengandung nutrisi dan hormon tumbuh. Kedua ada multiplikasi atau expand akan tumbuh dan berkembang menjadi tunas baru. Tunas ini kemudian dipisahkan dan dikulturkan kembali untuk menghasilkan lebih banyak tunas. Proses ini dapat diulang beberapa kali untuk menghasilkan jumlah tanaman yang banyak. Yang ketiga ada pembentukan akar. Tunas yang telah dimultiplikasi dipindahkan ke media baru yang mengandung hormon untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang keempat ada aklimatisasi atau tanaman muda dengan akar yang sudah kuat dipindahkan ke lingkungan dengan kondisi yang lebih terbuka secara bertahap sebelum ditanam di lapangan. Tujuan dari mikropropagasi ini adalah yang pertama ada memperbanyak tanaman secara massal. Kedua, menghasilkan tanaman bebas penyakit. Ketiga, ada menjaga keseragaman teknik. Yang keempat, ada memperbanyak pembibitan. Yang kelima, ada penyimpanan materi genetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyinaran terhadap perbentukan tunas mikro tanaman karet dalam beberapa komposisi media. Dilakukan di Laboratorium Mikrokultur PT Perkebunan Nusantara 3 Kebun Gunung Pamal, Tebing Tinggi, Sumatera Utara dari Maret hingga Juli 2015 menggunakan rancangan acak dengan 18 perlakuan dan 6 pengulangan. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah pentingnya tanaman karet. Tanaman karet merupakan komoditi perkebunan dalam industri otomotif dan perekonomian Indonesia. Sebagai bahan baku utama, karet merupakan bahan baku utama dalam pembuatan ban kendaraan bersifat elastis dan ketahanan tinggi menjadikan karet ideal untuk ban yang harus mampu menahan beban berat, gesekan, dan berbagai kondisi jalan. Industri otomotif Indonesia membutuhkan pasokan karet yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi ban, baik untuk kendaraan dalam negeri maupun ekspor. Penyediaan lapangan kerja. Industri perkebunan karet menyerap banyak tenaga kerja baik di hulu, penyadapan, dan pengolahan maupun di sektor hilir seperti pengolahan karet mentah dan menjadi produk akhir. Yang selanjutnya ada kebutuhan bibit meningkat. Permintaan bahan tanaman karet untuk peremajaan dan pembukaan areal baru semakin meningkat. Pemerintah Indonesia merupakan menargetkan peningkatan luar area perkebunan karet seluas 1 juta hektar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Ini menunjukkan pendorongan produksi karet nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Peremajaan tanaman karet tua. Banyak tanaman karet Indonesia yang sudah tua dan tidak berbaik. Peremajaan dengan penanaman bibit karet ulang baru diperlakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karet yang dihasilkan. Dan selanjutnya ada kendala perbanyakan konvensional. Sistem okulasi memiliki keterbatasan dan ketersediaan batang atas dan batang bawah. Selanjutnya ada teknik kultur jaringan sebagai solusi. Alternatif perbanyakan kultur jaringan menjadi alternatif yang memenuhi permintaan
microculturing, salah satu teknik berbasis kultur in vitro yang berhasil diaplikasikan untuk perbanyakan tanaman karet. Teknik microculturing menawarkan solusi alternatif yang efektif dan efisien untuk perbanyakan tanaman. Keunggulan dari menghasilkan bibit dalam jumlah besar, menjaga keberagaman teknik, mempercepat dan menghasilkan bibit bebas penyakit, memperbanyak tanaman sulit diperbanyak secara konvensional, dan menyimpan materi genetik. Jadikan microcutting sebagai pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman di masa depan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kultur jaringan. Geneotik, karakteristik generatif tanaman mempengaruhi respon dalam kultur jaringan. Kedua ada media, komposisi nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam media kultur sangat penting. Kemudian yang ketiga ada lingkungan tumbuh, faktor fisik seperti cahaya, suhu, dan kelembapan berpengaruh dalam pertumbuhan tersebut. Pengaruh cahaya dalam jumlah tumbuh. Poin pertama ada intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis dalam pertumbuhan tersebut. Yang kedua ada lama penyinaran, fotoprioritas berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman secara in vitro. Poin yang ketiga ada pengaruh periode terang gelap. Umumnya di antara sesuai kebutuhan tanaman, berkisaran antara 8 sampai 16 jam terang dan 16 sampai 8 jam gelap. Zat pengatur tumbuh dalam kultur jaringan. Yang pertama ada BAP atau benzyl anion violin. Golongan sitokinin yang mendorong pembelahan sel membentuk progenesi tanaman. NNA, golongan auksin yang mengatur proses pertumbuhan dan pemajangan sel. Kombinasi hormon, perbandingan sitokinin tinggi dan auksin rendah penting dalam pembentukan tunas dan daun. Metode penelitian pada jurnal ini yang pertama ada persiapan, di mana mencakup sterilisasi alat dan pembuatan media kultur. Kemudian ada penanaman tanaman karet dengan multiplikasi explant dan media dengan berbagai komposisi. Yang ketiga ada pemeliharaan tanaman karet, pengaturan lama penyinaran dan pemeliharaan explant. Yang keempat ada pengamatan presentasi explant, pembentuk tunas dan umur muncul tunas tanaman karet. Hasil penelitian presentasi explant membentuk tunas dengan lama penyinaran 12 jam, terang 12 jam, dan gelap 12 jam. Media terbaiknya yaitu WPM tambah BAP dengan konsentrasi 0,5 gram per liter dengan presentasi tumbuh tanaman karet itu 100%. Kemudian lama penyinaran 24 jam terang itu media terbaiknya yaitu WPM tambah BAP dengan konsentrasi 0,5 gram per liter, persentase tunas yang tumbuh yaitu 100%, dan 24 jam gelap tanpa penyinaran dengan media terbaik, semua media baik dengan persentase tumbuhnya itu 0. Jadi untuk percobaan dengan 24 jam gelap itu sangat tidak menguntungkan karena tidak ada tunas yang benar. Hasil penelitian umur muncul tunas. Yang pertama, umur tercepat yaitu 7 hari pada media WP tambah BAP dengan konsentrasi 0,5 gram per liter dengan penyinaran 12 jam terang 12 jam gelap atau 24 jam terang. Yang kedua ada faktor pendukung, kandungan nutrisi media WP dan kombinasi sitokinin auksin yang tepat. Yang ketiga ada pengaruh cepat cahaya, penyinaran berperan dalam morfogenesis dan akumulasi berat kering atau segar terkering. Kesimpulan penelitian ini yaitu lama penyinaran otomatis yaitu 12 jam terang, 12 jam gelap atau 24 jam terang memberikan respon terbaik terhadap presentasi explant bentuk tunas. Media terbaik yaitu WP tambah BAP dengan konsentrasi 0,5